Six World Championship. Dan ingat, Asarji juga ada lagi dalam Golden Root-nya, Lim. Betul sekali, mampukah satu-satunya ya perwakilan tuan rumah yang masih tersisa nih bisa langsung memenuhi ekspektasi semua pendukung mereka di sana. So let's go, Lane of Down. Match up antara Joy dan juga Suyo ini sering banget terjadi yang kita lihat ya. Kalau ngadu Retribution biasanya Joy-nya akan nge-skip. Jadi kayak ketika udah sekarat mungkin dia lepas aja, tapi wow, Jennifer. Ini yang sempat tadi dibahas oleh para panelis kita ya, di mana Special Migration ini akan membuat insecure para pasukan dari tim NIP FaZe. Ditambah lagi ada satu concern aku yang cukup mengkhawatirkan, Lim. Di sini dari Courtesy, dia menggunakan flicker. Jadi case apapun yang terjadi terhadap Yum, semua all in ke Courtesy ini masih worth it. Ya. Cuma dia pakai sama-sama flicker, masih pakai flicker juga masih worth it. Tapi lihat di depan sana, out of nowhere dengan damage dari Haris terlalu besar. Dan Soul Server berhasil membuat para pasukan tim NIP FaZe mendapatkan 2 point kill. Atas Sekis, dan bahkan di sana juga atas Yum. Masalahnya tanpa spell, Ji. Dan ini dua creep jungle yang diambil loh. Lihat, dari Hades. Dia ngambil 2 creep jungle yang dimana keuntungannya akan berlipat ganda. Level 4 diambil jungle dia. Level 5. Dan itu bikin Joy-nya mungkin nggak level 5. Iya, tapi nampaknya kalau di arah bottom lane kita menyaksikan di mana sosok dari Innocent juga masih bertahan. Ini dia. Agak sedikit keunikan di para pasukan dari tim SRG. Tapi sebelum itu emblemnya silakan, Lim. Oke, kalau ngeliat dari emblem sendiri juga Bargain Hunter pilihan yang terbaik untuk Phoenix. Dia sadar kalau ini bukan laning yang bagus, bukan match up yang bagus juga. Jadi secepat mungkin dia harus punya item. Apalagi Power Spike Nathan juga, 3 item awalnya itu yang sangat-sangat diperlukan. Ngomongin soal Griever, emblem dasarnya ada di emblem tank. Ya walaupun memang dia sejatinya adalah fighter, dia butuh banget badan nih. Dia bergerak sebagai roamer juga untuk game kali ini. Walaupun bukan roamer utama ya, karena ada Hilda juga nih kebetulan. Yang dimana pakai 2 movement speed tambahan, agility, dan Wilderness Blessing. Yes, dan bahkan kita bakal menyaksikan para pasukan dari tim NIP FaZe mencoba untuk mendapatkan 1 buah tassel. Retribution yang sangat on point buat para pasukan dari tim Selangor dan Chance. Mereka harus mundur ke belakang. Yang macam besar, bahkan di belakang Courtesy harus hilang. Dengan Cramp, mau tidak mau mereka menukar dengan 1 buah point kill. Kerugian masih tetap di tangan dari para pasukan dari tim SRG. Dengan kerugian 1.500 gold difference, makin melambung jauh untuk Haris 3 point kill. Dan gue kagetnya tadi masih mau dikontes loh. Diambil lagi Hades. Dia sadar nih sekarang dia lagi pegang momentumnya. Level 6 berbanding dengan level 4 invade jungle tanpa ragu sama sekali. Yes, bahkan para pasukan dari tim NIP FaZe, lihat mereka mencoba untuk melakukan sedikit dominasi di arah gold lane-nya. Karena mereka tahu mereka sudah owning, Lim. Nah, ini kadang ada beberapa momentum yang kurang bisa dimanfaatkan oleh beberapa pasukan. Ketika mereka sudah owning, mereka goldnya di dalam 1.500 gold early di bawah 5 menit, itu mereka bisa dominasi dan mereka bisa tekan penuh. Tapi kalau misalnya satu persatu mereka dimakan, ini akan menjadi kerugian. Oh my God. Dan lihat, buying time dilakukan oleh Diablo kali ini tidak akan bisa terlalu lama. Karena ada Yums yang melakukan standby position untuk nge-cutting pergerakan dari seorang Diablo. Dan bahkan dari Courtesy, dia udah ngeluarin dari Feather Asterix-nya. Yang menandakan para pasukan dari tim NIP FaZe kali ini nggak bakal punya power untuk team fight tambahan. Dan Special Migration ini masih available di tangan Yums. Iya, lumayan banget ya, hasilnya juga sangat-sangat nyata. Apalagi ngeliat dari Sekis yang memang dia ketinggalan farming, sekarang bisa mencuri jungle-nya balik. Electrifying Badge, tapi hanya untuk kabur aja sih. Secure jungle-nya dan lari. Oke, secure lari. Tapi kalau ngomongin sosok Patrick kemudian di arah bottom lane, lihat dengan ada Vanis, 45 games save the day for this time. Dan para pasukan dari tim Selangor Giants yang malah mereka yang melakukan penekanan terlebih dahulu ketimbang para pasukan dari NIP FaZe yang punya keuntungan lebih, Lim. Ini menjadi sebuah pertanyaan loh. Iya, perlahan ya. Ngelihat dari pergerakannya mereka juga sekarang udah lebih agresif di trapping yang dilakukan juga ini harus banget pegang semua map control. Jangan sampai nantinya masuk ke menit 5 ke atas, Farlane-nya udah dipegang. Akhirnya Joy akan menang mobilitas dibandingkan Suyo. Oke, dan bahkan lihat di arah bottom lane udah tidak ada lagi Purifier, kehilangan kerugian dari Cold Laner. Harus ditukar dengan Red Turtle ataupun point kill sekalipun. Karena kalau tidak ini menjadi kerugian para pasukan dari tim NIP FaZe. Dan setidaknya 1 turtle hadiah untuk sosok Phoenix yang tumbang di arah bottom lane. Kalau dibilang dari the whole team, mereka masih untung. Tapi kalau ngomongin dari sesama gold laner dengan platingan plus 1 buah point kill, ini nggak cukup adil. Makanya, walaupun memang gue ngerasa nantinya Bruno ini akan sangat-sangat terancam dengan hadirnya Parsia. Tapi sama hal dengan Parsianya juga akan terancam dengan adanya Joy. Belum lagi dengan Innocent yang harusnya dia akan lebih cepat untuk online duluan, untuk team fight duluan.
Ya Haskell Berserker Fury Malefic Gun bisa dibilang lebih murah juga dan lebih mudah untuk didapatkan daripada power spike-nya Nathan, yaitu Holy Crystal dan 2 item sisanya. Dapat Tuan Lasit. Dapat ya. Dapat lihat di depan sana dan bahkan para pasukan dari tim NIP Flames. Mereka dari goldnya masih stabil, tidak mau terlebih dahulu mereka memaksa keadaan. Di arah bottom lane juga 2 lawan 1. Ini agak cukup merugikan dari tim NIP Flames karena mapping dari yang dipegang GPL ini tidak ada. Gelap semua. Kondisi dari bus dipegang sama Yums, ini menandakan rotasi yang dilakukan oleh sosok Sekis ini dia tahu bisa kemana aja. Oke. Diablo juga sadar nih dia udah harus ngelepas landingnya, dikasih juga ke arah jungle-nya. Sama sebetulnya Kram juga. Sekarang mungkin udah berbeda kasusnya Ji, karena keduanya udah punya mata. Dari kedua XP lane yang akan menjadi visionnya juga. Dan wah itu dia, 1 lawan 1 kah? Harusnya Sekis masih di under condition belum bisa. Oh tapi lihat di arah bottom lane Innocent. Ini berhasil mendapatkan 1 point kill. Lihat tendangan mau dari seorang Innocent. Memaksakan mendapatkan 1 point kill atas JPL. Special Medication yang Ketla. Implosion yang on point. Tanpa ada following up damage. Hanya Yums yang terperangkap. Tapi Stromy di depan sana. Dengan adanya Revolt Manipulation. Mencoba untuk melakukan sedikit cover para pasukan dari tim NIP. Mereka harus disengage. Mereka nggak punya lagi power lebih. Nggak ada Phoenix. Selama nggak ada Phoenix, Farsia sekalipun, ini spammingnya masih belum cukup. Iya. First Crow masih belum cukup. Hanya punya Fedora Fast Strike. Makanya damage-nya akan terlihat kurang. Tapi bagus banget sih tadi perhitungan damage dari Phoenix yang kurang matang membuat dia yang akhirnya terkena pick off. Malefic Gun. Dan plus juga. Malefic Gun plus lihat di arah bottom lane. Mereka memaksakan mendapatkan 1 buah turret. Yang menjadi keuntungan untuk para pasukan dari tim Slow Red Giants. Dan di depan sana, GPL mau nggak mau ngelepasin bottomnya. GPL mau nggak mau harus coba untuk nge-cover. Ini adalah poin penting di mana Perfect Turtle akan ngebuat NIP Flash makin megang dari segi goldnya. Tapi kayaknya memang dari Bruno-nya nge-skip Berserker deh. Dia Malefic dulu dan lihat kontes masih mudah Kontes, tapi lihat di depan sana. Gagal untuk mendapatkan Special Migration yang berhasil mendapatkan 1 point kill atas Yums. Terperangkap di dalam pit lord. Membuat para pasukan dari tim NIP Flash punya power yang sangat lebih. Kram sekalipun nggak bisa masuk ke dalam. Dengan damage yang terlalu besar membuat tim dari NIP Flash mereka kuat dalam segi objektif. Perfect Turtle membalikan kembali gold yang sudah hilang sebelumnya. Tambah lagi, dengan Hades kehilangan Kara Purple. The best thing yang bisa dilakukan Sekis adalah split push saat ini. Dan jangan lupa ya untuk high ground defense-nya nanti loh. Masuk ke area base turret itu bakal menjadi mimpi buruk sebenarnya untuk kedua tim loh. Bukan hanya untuk SRG atau NIP. Karena di SRG mungkin akan lebih berat ya. Karena ada 2 nih high ground defendernya, ada Parsia dan juga Nathan. Sementara kalau dari NIP Flash mau nabrak ke high ground itu juga lumayan susah. Dari Gift, dari Stormy. Dan masalahnya Yums. Ini Heroes Initiate yang bisa dipuri. Modify Gaming save the day untuk Sonos Stormy. Mereka nggak ada yang berani untuk bisa mengamankan Kara Purple buff. Mau tidak mau harus dilepaskan, tapi pertukaran para pembuff kali ini masih equal, masih adil. Sosok dari seorang Sekis dapetin dari seorang Hades, sedangkan Hades mendapatkan dari sosok seorang Sekis. Mungkin problemnya adalah ketika para pembuffnya udah mau habis, ini kerugian di tangan dari Sekis. Makanya dia harus ambil lagi nanti dan itu makan waktu lagi. Makan waktu dan itu bahaya. Ketika dia coba untuk melakukan steal purple buff, kondisinya kalau dia tumbang, Lord bisa di tangan dari pasukan dari NIP Flash. Iya. Cepat juga lagi ya. Karena ada Nathan untuk ngambil Lord bakal cepat. 2 turret nih total yang dihabisin sama Phoenix. Lumayan banget outer turret di bagian atas dan di bagian bawah tadi. Masalahnya sekarang Kram juga nih. Yang tadi udah gue bilang, akhirnya Sarji akan punya mata di bagian depan. Kramnya yang akan ngebukain vision terus menerus. Mungkin informasi terbaik saat ini adalah tidak ada Purify untuk Stormy. Mereka harus coba nih cari gerakan apapun. Even itu ya paksa sedikit dengan Purify atau flickernya mungkin dari GPL. Itu nggak ada masalah karena nanti nggak akan ada lagi targetnya. Atau mereka juga punya opsi sebetulnya. Implosionnya digunakan secara defensif. Tunggu Joy-nya masuk, tunggu Joy-nya open. Tapi jangan sampai kalau Joy-nya belum nyalain ultinya ya. Karena itu bisa nge-debuff nanti. Stack 3 perfect rhythm itu bisa langsung nge-debuff kayak ya sama aja kayak ultinya Nolan dulu, kayak ultinya Akai. Nah itu yang harus diperhatikan, tapi nggak bakal lama kok. Stack rhythm juga bakal cepet hilang kalau dia nggak buru-buru buka ultimate. Ya, kalau kita menyaksikan ini kondisi dari Innocent ini punya power yang cukup maksimal ya. Dan sedangkan kalau misalnya lihat para pasukan dari tim NIP Flash mereka memasang menuju ke arah belakang. Ini kayaknya udah bisa jadi jawaban. Purify Gaming berhasil dapatkan oleh Innocent 1 damage terakhir. Dan bahkan Innocent sekalipun dia nggak bisa berdekatan dengan Hades. 1 Soul Silver-nya masuk. Kelar itu. Tapi ini informasi yang bagus banget sih. Innocent tanpa Purify. Dan Stormy. Stormy, Purify Gaming berhasil dimakan para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka kali ini kesulitan sekali. Mendapatkan Phoenix, belum ada trigger terhadap Purify. Mendapatkan sosok dari Stormy itu udah cukup mudah. Meanwhile dengan Flicker Implosion. Gagal mendapatkan Innocent dan juga Sekis tidak dapat apa-apa kali ini. Malah Innocent out of nowhere berhasil mendapatkan 1 poin di atas seorang Diablo.
free hit. Dan belakang Federal Strike for nothing. JPL menjadi pilihan utama. Dan 2 poin kill yang berhasil didapatkan para pasukan dari Selangor Giants. Membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang oleh tim NIP Plays. Nah, tadi tebakan yang sangat beresiko sih, Ji. Di situ nggak ada apapun. Dia lihat sekis. Tapi ternyata Sekis sudah siap, tidak akan preventif, dan dia mundur ke belakang. Hades! Kali ini dia termakan oleh para pasukan dari tim NIP Flash harus mundur ke belakang, no power of retribution. Meanwhile, lihat dari sosok dari serang Kera masih mau lebih. Ditabrak. Satu tembakan, tendangan dari si Nosen. Berhasil mendapatkan point kill dan no high ground defender. Itu dia, Lord yang cukup mahal membalikan semuanya dengan satu momen saja. Selangor Red Giant, 2000 gold mereka unggul. Gak dibayar lunas. The Purple diambil. Buff juga sudah dimakan di grogoti para pasukan dari tim NIP Plays. Mereka bisa kita bilang satu kesalahan dari GPL. Membalikan semua keadaan dari tim Selangor Red Giants yang langsung owning hingga 3.500 gold. Tapi ini mahal banget sih, Ji, untuk pertukarannya kan. 1 poin dari Flicker Implosion tadi yang salah. Ini dibayar dengan poin kill, dengan Lord. Bahkan sekarang Inner Turret tersisa yang ada di arah mid lane aja. Bisa jadi nanti akan dihancurin juga. Ngomongin soal Lord, sekarang Lordnya juga masih berdiri tegak di bagian bawah. Dan poke damage dari Innocent. Ini sakit banget sih di bagian depan, dia bisa main front to back. Oke, lihat. Mereka melepaskan Lordnya begitu saja. Tapi lihat, karena Lord ini mereka memang gak ngincer best. Mereka ngincer gimana caranya pasif dan juga seluruh minion wave dari 3 lane berbeda mereka berhasil dapatkan. Tapi lihat Innocent berhasil melakukan sedikit poking damage. Terlalu sakit, stacking yang full dan maksimal. Dan masih ada 1 wave di arah mid lane. Masih aman sebenarnya. Glorious Pathway dibalikin dengan reward manipulation. Mereka sama-sama punya zona untuk pertempurannya mereka sendiri. Tapi gue suka banget dari Courtesy. Semua Federal Strike-nya itu keluar ke arah Innocence. Iya, maksimal. Pokoknya apapun yang terjadi, Innocence harus kena tetesan dari Federal Strike. Ya, minimal kalau misalnya nanti Innocent kena, itu bisa di following up sama Diablo yang menempel. Iya. Atau apapun lah, Ji. Sebenarnya kalau udah kena 2 kali tetes pun udah lumayan sekarang. Tapi Rose Gold, ini juga jawaban yang lumayan oke nih. Karena dari Innocence dia bisa balikin darah dia lagi, recover HP-nya dengan life steal tambahan lagi. Iya, kalau memang seandainya di all in ya dia masih tetap selamat, ada shield yang melindungi. 3 item untuk Nathan. Ya. Banyak yang bilang game itu dimulai ketika Nathan udah jadi Holy Crystal, Ji. Tapi ada plus minusnya di sini. Plus minusnya adalah di mana mereka minus karena Nathan dari metode late game udah pasti itu strong banget. Plusnya adalah 1 item dari Wind of Nature Innocent ini udah bisa diganti ke arah Rose Gold Meteor. Supaya nanti tiba-tiba kalau misalnya Diablo menempel bersama dengan adanya Federal Strike dari Courtesy, dia masih punya ada absorb damage tambahan. Iya. Kalau misalnya bukan Nathan, mungkin itu harus Wind of Nature. Sedangkan dari Federal Strike dan juga dari Ring of Punishment, nggak berpengaruh dengan hal tersebut. Makanya Rose Gold, Windtalker paling ya. Dan Yes. Stormy kembali lagi menjadi bait. Purify game set today. Lihat dengan special migration berhasil mendapatkan 1. Mereka kehilangan Cortez dari Flash yang hasilnya mendapatkan 2. Hadis dong. Tapi dibalik itu semua Hadisnya malah tumbang. Dan Vanis tidak memiliki Sekis. cara untuk pulang. Sekis bermain di arah belakang. Playground dari seorang Sekis. Dan di arah bottom lane para pasukan dari tim NIP Flash. Mereka tersisa 2 pemain saja. Front laner mereka tersisa. Di mid lane bisa one strike push. Wah, ada wave. Di atas menit ke-12. Ada wave. Henry Bencana. Dengan wave yang masih lama menuju ke arah 13 banding 11. Mereka fokus ke arah BSK, berlihat apa terjadi, fokus ke arah JPL dan kehilangan Diablo dan juga permasukan dari tim NIP Flash. Looking for weapon. Henry Cepat, Kak. Bencana. Cepat, Kak. Raksasa Malaysia. Kali ini gagal melakukan endgame karena wave yang tepat datang di saat yang tepat juga. Oh, masih dicoba kah? Karena mereka hanya tersisa 2 member saja. Really mereka memaksakan dan endgame Selangor Red Giants memaksakan keadaan kemenangan dari raksasa Malaysia karena mereka tersisa sendiri.